Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nia Talita Rahma. Saya adalah CGV Angkatan 11 Kota Cilegon. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Baik, untuk kegiatan saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan dilakukan oleh saya kepada salah satu guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Cilegon. Lanjut saja kita lakukan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Linda gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Bahagia. Luar biasa. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Izinkan saya melakukan pra-observasi ke Bu Linda hari ini karena kedepannya kita akan melakukan observasi ya Bu di kelas. Nah, jadi tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah supaya Bu Linda bisa lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran pada saat kegiatan observasi. Bagaimana Ibu? Siap. Lanjut? Ya, lanjut. Baik, langsung saja Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Linda sampaikan kepada anak-anak apa ya Bu? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yaitu mengaitkan keragaman bentuk permukaan bumi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Oke. Keragaman bentuk muka bumi ya Bu ya? Mengaitkannya dengan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Berarti di Cilegon atau di mana Bu? Maksudnya di ranah nasional Indonesia. Nasional. Oh, nasional. Indonesia berarti ya Bu ya? Betul. Cakupannya lebih luas. Iya. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Baik, nanti area pengembangan yang akan saya capai yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara nyaman. Oke, luar biasa Bu. Ada 3 ya? Yang pertama penerapan budaya positif, betul. Yang kedua mengembangkan kompetensi sosial emosional, ya. Yang ketiga adalah mengembangkan lingkungan kelas memfasilitasi peserta didik supaya belajar yang nyaman. Oke, luar biasa Ibu nih ya. Dari pengembangannya budaya positif. Nah, di sini menarik nih Bu. Kira-kira budaya positif seperti apa sih yang akan Ibu terapkan kepada anak-anak? Budaya positif seperti ketika mengajukan pertanyaan, mungkin kan masih rebutan tuh. Biasanya gitu ya Bu ya. Jawab pertanyaan untuk dengan kesepakatan, mungkin yang mengajukan tangan dulu yang nanti yang akan saya tunjuk dahulu. Kemudian juga ketika guru berbicara, anak diam untuk memperhatikan, itu biar sama-sama kita kondusif gitu. Kemudian juga anak-anak bisa belajar lebih nyaman ketika sudah kondisi kelasnya kondusif, tidak ramai gitu. Baik. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Linda? Ya, ada beberapa strategi nanti yang akan saya persiapkan untuk pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan cerita inspiratif. Saya nanti akan bercerita lah sedikit supaya untuk memotivasi peserta didik. Dalam hal ini cerita inspiratifnya yaitu memotivasi peserta didik dengan menjadi diri sendiri. Yang ketiga, menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke. Diskusi kelompok ya Bu ya. Boleh saya ulang ya Bu ya. Yang pertama strateginya adalah mengkondisikan kelas dan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kemudian yang kedua menggunakan cerita inspiratif di sela-sela kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan menggunakan kegiatan diskusi kelompok. Kalau boleh tahu terdiri dari berapa anggota ya Bu setiap kelompoknya?
Ya. rencana? Kebetulan juga tempat duduk sudah saya setting. Jadi anak yang memang berkemampuan lebih dengan yang mungkin standar gitu. Jadi ketika nanti berdiskusi bisa berjalan dengan lancar. Saya membuat ini kelompoknya 2 orang, artinya sebangku gitu. Nanti pada saat saya memberikan pertanyaan dan mereka berdiskusi, nanti hasil jawaban itu ditukar dengan kelompok lain supaya nanti mereka diberikan penilaian sesuai dengan nanti kita diskusi, kemudian nanti diberikan komentarnya. Jadi saling bahwa misalkan kalau memang dia memenuhi semua jawabannya, diberikan komentarnya good job misalkan, excellent gitu. Kalau yang memang masih belum, berikan komentar yang bijak. Saya juga menyampaikan ke anak-anak, berikan komentar yang bijak. Mungkin next time bisa lebih lengkap lagi isinya begitu mungkin itu. Berarti strategi pembelajarannya adalah kelompok, kemudian setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti setelah diskusi mereka saling bertukar jawaban dan menilai satu sama lain dan memberikan komentar yang baik, membangun dan bijak. Oke, luar biasa nih Ibu. Kemudian model pembelajaran Ibu kira-kira apa yang akan diterapkan? Model pembelajaran nanti yang akan saya terapkan yaitu model resitasi. Resitasi itu pemberian pertanyaan-pertanyaan, nanti anak menjawab dengan diskusi kelompok begitu. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan, kurang lebih 4 pertanyaan. Kemudian anak berdiskusi mencari jawaban dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari buku paket. Kemudian nanti anak-anak bisa mengembangkan dengan mungkin dari sumbernya dari buku paket. Ketika dia berdiskusi kan mungkin ada tambah jawaban dari temennya gitu, jadi bisa dikembangkan lagi. Luar biasa Ibu. Jadi model pembelajaran adalah resitasi ya, menggunakan beberapa pertanyaan. Kemudian anak-anak secara mandiri ya Bu mencari informasi, menggali informasi secara mandiri, kemudian mendiskusikannya dengan anggota kelompok yang 2 orang itu. Setelah dijawab mereka sharing lagi ke kelompok lain untuk mendapatkan masukan yang lebih baik. Luar biasa ya. Jadi dalam satu waktu anak-anak melakukan kegiatan diskusi, saling menghargai satu sama lain, ya Bu, menilai satu sama lain. Baik. Untuk sasaran kelasnya Bu, kira-kira kita mau di kelas mana nih Bu? Kalau sasarannya itu kelas 8. Kelas 8. Apa ya Bu? 8D. Pada jam pertama dan kedua pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Oke, 11 November ya Bu ya? 11 November. 2 jam berarti 80 menit. 80 menit, betul. 80 menit itu memang 1 jam pelajaran itu 40 menit ya Bu? Ya, 40 menit. Baik, terima kasih Bu Linda atas waktunya dalam kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti kita ketemu lagi pada kegiatan observasi dan berjalan lancar sesuai dengan yang sudah kita diskusikan saat ini. Ya, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikut tadi sudah kita lakukan kegiatan praobservasi yang saya lakukan oleh Bu Linda. Sekian dari saya, sampai ketemu pada saat kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Silakan Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nilam. Kenapa Nilam? Ada keterangan?
Ada keterangan? Tidak ada. Iya, baik. Mudah-mudahan khawatirnya Nilam sakit ya. Kalau sakit mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalau misalkan ada kegiatan atau izin, ada keperluan, kita doakan mudah-mudahan lancar dalam kegiatannya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai, ketika Anda datang ke sekolah berjalan, adik rumahnya jauh, paling jauh di mana rumahnya? Mana? Ada yang di Priuk? Priuk? Ada? Oh ada, oke. Naik apa kendaraan dari sana ke sini? Naik motor. Baik, bagaimana suasana hati Anda? Suasana hati Rafli bagaimana? Senang? Kalau kelihatan giginya berarti senyum, itu senang ya berarti ya. Oke, apakah dari rumah sudah kelihatan sedih? Enggak, bahagia semua ya? Iya, sehat semuanya? Ya, baiklah. Ibu sangat berharap ketika Anda memulai berangkat ke sekolah, niatkan bahwa saya untuk niat untuk belajar ya. Jadi apapun itu harus dimulai dengan bahagia. Ketika Anda sudah bahagia, insya Allah ilmu yang Anda dapatkan dari Bapak Ibu Guru nanti barokah ya. Baik, dimulai dari sekarang bahwa materi kita yaitu keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelumnya, materi sebelumnya yaitu tentang El Nino dan La Nina. Apa yang Anda ketahui tentang El Nino dan La Nina? Oke, itu El Nino. Fitri? La Nina apa? Silakan. Iya, betul. El Nino dan La Nina merupakan suatu fenomena alam ya, dari penurunan suhu ya. Ya, itu materi kita yang kemarin. Oke. Kalau Anda gambarkan, Anda bisa menggambarkan bagaimana ada perbedaan dari El Nino dan La Nina? Bisa nggak, Nafi? Kalau El Nino bagaimana kalau Anda gambarkan? Kalau El Nino dan La Nina, ada nggak perbedaannya? Ada. Bagaimana perbedaannya? Angin. Apa? Anginnya. Oke, yang lain? Apa perbedaan El Nino dan La Nina? Mungkin bisa, Teresia? Ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Sekarang, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan proses geografisnya mempengaruhi aktivitas ekonomi, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengaitkan. Apa mengaitkan, Kak? Mengaitkan? Menyambungkan. Apa lagi selain menyambungkan? Menyatukan. Apa lagi? Menyatukan hatimu dan hatiku, beda ya? Oke ya, mengaitkan. Keragaman bentuk permukaan bumi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau berbicara bentuk permukaan bumi, kita ada berapa sih bentuk permukaan bumi? Anda pernah dengar dataran tinggi? Ya, dataran tinggi. Terus ada selain dataran tinggi apa lagi? Dataran rendah. Apa lagi selain dataran rendah? Gunung, pegunungan, bukit, apa lagi? Kalau gunung contohnya apa? Gunung contohnya apa? Banyak gunung di Indonesia. Kita ini cincin ya. Apa? Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi? Alif, Gunung Merapi di mana? Gunung Merapi. Mungkin kemarin yang ikut study tour ke Bromo. Siapa yang ikut study tour Bromo kemarin? Ada yang ikut? Nafi ikut? Nggak ada yang ikut yang ke Bromo? Di kawasan Gunung Bromo itu ada penduduk suku Tengger, ya. Nah, di situ juga Anda bisa lihat bagaimana aktivitas kehidupan suku Tengger di kawasan Gunung Bromo. Kalau ada yang Ibnu kayaknya ikut ya, Ibnu nggak ikut, nggak jadi ikut ya. Oke, nggak ada yang ikut, nggak ada yang ikut ke Bromo, ikut nggak? Nggak ada. Wah, sayang sekali ya. Kalau Anda ikut, Anda bisa mengetahui ini kaitannya dengan materi kita sekarang. Pertama ke Gunung Bromo, kawasannya di situ ada suku Tengger. Kemudian kita beralih ke Gunung Merapi, banyak juga kawasan situ. Dari Merapi kan gunung ya. Nah, bagaimana tingkat kehidupannya?
Kalau berpengaruh di sini bagi kehidupan cuaca dan iklim, bagaimana pengaruhnya? Coba kita lihat dari bidang perhubungan. Siapa yang bisa? Apa pengaruhnya iklim dan cuaca untuk bidang perhubungan? Bidang perhubungan itu transportasi ya, contohnya pesawat terbang. Kalau laut apa? Kapal laut. Kalau darat apa selain ini? Ya mobil, kereta, iya. Ada pengaruh nggak iklim dan cuaca kalau dari bidang perhubungan? Siapa yang bisa? Coba Tegar. Iya, ini calon pengusaha kita ini ya. Tegar, kalau dari bidang perhubungan, pesawat terbang nih, cuaca dengan ada badai dan lain sebagainya, harus di-cancel nggak, ditunda nggak? Iya, kenapa? Berbahaya, betul. Berbahaya bagi siapa? Iya, bagi kapalnya tentunya. Kalau laut, laut kita kan ada pelabuhan Merak ya. Kita akan mau minatnya bisa kan naik ke naik kapal ini ya, kapal laut, kemudian mau nyebrang ke Bakahuni. Kalau misalkan angin kencang, kemudian ada badai, apakah kapal laut akan berjalan? Tidak. Apakah berpengaruh itu dalam bidang perhubungan? Tidak. Oke, itu ya bidang perhubungan. Kalau darat, apa yang berininya? Hambatannya. Kalau misalnya angin kenapa? Macet. Kenapa macetnya? Karena mungkin banjir, macet kan pasti? Ya. Kemudian juga akan dialihkan jalannya yang seharusnya mungkin dia membawa akomodasinya, membawa sayurannya harusnya sampai 2 jam 3 jam, karena banjir dia harus mengalihkan jalannya. Tentunya ini akan berpengaruh dengan sayurannya, ya kan? Iya, itu jadi bidang perhubungan. Kalau bidang kesehatan ada pengaruhnya enggak? Coba Fitri, kalau bidang kesehatan Fitri, ada pengaruh enggak iklim dan cuaca? Gimana? Kalau bidang kesehatan, coba dibantu Sinta, bidang kesehatan ada nggak pengaruhnya? Ke bidang kesehatan ada, bagaimana penjelasannya? Kalau tadi kan udah jelas ya, bidang perhubungan, pesawat terbang, kapal laut, kereta, mobil. Kenapa? Agak keras, coba. Gimana Sinta? Kalau dalam bidang kesehatan? Betul. Dengan banyaknya nyamuk yang lagi wabah, itu juga bikin bisa DBD, kemudian cikungunya. Tahu nggak Anda penyakit cikungunya? Cikungunya itu akan dia menyerang saraf-saraf yang melumpuhkan sementara penyakit penderitanya. Ya, kalau misalkan itu akan berpengaruh kan, kalau hujan pasti banyak nyamuk. Kemudian apalagi selain itu dari bidang kesehatan? Banyaknya asap, ketika panas ya, kemarin-kemarin panas terik, ya itu juga bisa ini berpengaruh juga ya. Oke, terima kasih Sinta. Ada lagi selain bidang kesehatan untuk menjawab. Mau salah betul Anda sudah berusaha. Yang penting percaya diri dulu untuk menjawab, ya. Iya. Terima kasih buat Dwi. Terima kasih juga buat Ibnu yang sudah, dan teman-teman tadi yang sudah menjawab, bantu menjawab. Selain itu lingkungan hidup ya. Oke, berarti bagaimana aktivitas ekonomi sangat berpengaruh bagaimana penduduk itu tinggal. Kalau di dataran tinggi dengan dataran rendah, apakah sama mata pencahariannya? Beda. Kalau dataran tinggi contohnya apa? Pertanian, apalagi selain pertanian? Perkebunan. Kalau dataran rendah apa sayang? Hah? Perkantoran, betul. Perumahan, betul. Ada pertanian nggak kalau dataran rendah? Ada, masih ada. Ya. Apalagi? Silakan. Ya, kalau gunung sama pantai, apakah sama mata pencariannya? Tidak. Kalau gunung apa contohnya? Mata pencariannya? Kalau gunung, pertanian, betul. Apalagi? Kalau wisata itu suka ada spot. Di gunung bisa nggak sih? Iya. Ketika Anda, kemarin Ibu kembali lagi ya, kalau Anda ke Bromo itu naik trek ya, jeep, nah itu kan wisata masuknya, objek wisata ya. Nah itu juga masuk ke destinasi wisata. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan dari pantai apa mata pencariannya? Nelayan. Selain nelayan, ada wisata juga nggak? Ada. Banyak ya orang yang datang ke pantai sengaja ya, untuk berjemur, untuk mandi, ya kan? Iya, kemudian untuk healing, untuk melepaskan penat ya. Ya, oke. Itu jadi dari ini.
Jadi aktivitas masyarakat ya mempengaruhi aktivitas ekonomi itu berdasarkan bagaimana penduduk itu tinggal. Di mana penduduk itu tinggal, apakah dia di dataran rendah, di dataran tinggi, kemudian di gunung atau pegunungan, ya, kemudian di daerah pantai, itu sangat berpengaruh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kita mencoba ya. Kita ini kelompok ya, kelompoknya berdua-berdua, kalau tidak ada temannya berarti bertiga. Sama sebelah-sebelahnya ya. Ya, siap? Oke, siap? Siap? Ya, sebelumnya Ibu sebelum ke tugas, Ibu akan bercerita kisah inspirasi dulu ya. Ya, sebelum ini Anda harus dibangunkan dulu nih untuk ininya motivasinya. Kisah inspirasi Ibu tentang menjadi dirimu sendiri, ya. Menjadi dirimu sendiri bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Akan tetapi dengan menjadi diri sendiri, kita akan melakukan apapun, aktivitas apapun, kita akan mempunyai percaya diri yang tinggi. Suatu hari dengan kepercayaan diri yang tinggi, diri ini tidak bisa mendekatkan diri dengan orang lain. Karena saking kepercayaan dirinya saking tinggi, jadi tidak memerlukan orang lain. Ketika ada teman yang ingin mendekat, diri ini menjauh, ya, untuk supaya tidak dekat dengan ini. Tapi ada suatu teman baru yang datang, itu dengan mengajarkan bahwa betul, kalau untuk kepercayaan diri, untuk menjadi diri sendiri, betul. Hanya saja, jangan lupa bahwa kita juga harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dari inti semua itu bahwa dengan menjadi diri sendiri itu penting, namun Anda harus bisa mengendalikan diri sendiri supaya bisa menembus batas-batas diri Anda bisa lebih baik dari sekarang. Itu ya cerita inspirasi dari Ibu, menjadi diri sendiri adalah sangat penting. Jadi kenapa orang lain, kenapa ya kok dia bisa, kok saya nggak bisa. Seperti halnya tadi menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak bisa percaya diri, nggak bisa menjawab pertanyaan. Aduh, takut salah ya, takut dimarahin Bu Guru. Jangan, kalau Anda sudah punya kepercayaan diri sendiri dan bisa mengendalikan diri sendiri, Anda sudah bisa menjadi diri sendiri dan percaya diri sendiri. Itu cerita inspirasi yang Ibu. Yang kedua, ice breaking, biar lebih ini lagi, semangat lagi. Gak ada senyumnya nih ice breakingnya. Ingat ya, kalau Ibu bilang konsentrasi ke depan ya, tangannya ke depan. Kalau Ibu bilang satu, ke atas, Anda ucapkan ke atas. Kalau Ibu bilang kedua, ke depan. Ibu bilang ketiga, ke samping. Oke, siap? Oke, siap ya? Konsentrasi. Ulangi. Kalau Ibu bilang konsentrasi, siap ya. Udah itu aja. Oke, siap. Konsentrasi. Siap. Satu. Nah, ulangi ya. Kalau Ibu bilang satu ke atas, dua ke depan, tiga ke samping. Siap? Oke. Konsentrasi. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, coba perlihatkan senyumnya buat Ibu. Ya, saya kasih ini ya. Ya, kasih saya ini dulu. Buah duku, buah mangga. Ya, lihat senyummu, hatiku bahagia. Ayo, sudah ini kan? Udah fresh lagi? Yo, siap. Kita mulai untuk kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya berdua. Kalau yang tidak ada temannya berarti bertiga. Siap? Hanya satu, tulis soalnya. Yang pertama, kemukakan unsur iklim dan cuaca. Ya. Kemukakan unsur iklim dan cuaca. Kemukakan dan tuliskan unsur-unsur iklim dan cuaca.
Nomor 2, jelaskan. Oke, ulangi ya. Nomor 1, kemukakan dan jelaskan unsur-unsur iklim dan cuaca. Sudah, nomor 2? Oke, nomor 2, jelaskan pengaruh cuaca dan iklim. Jelaskan pengaruh cuaca dan iklim dalam bidang pertanian. Koma, bidang perhubungan. Koma, bidang industri. Koma, bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Koma, dan bidang lingkungan hidup. Dan bidang lingkungan hidup. Oke, nomor 3. Kemukakan dan jelaskan. Kemukakan dan jelaskan. Kemukakan dan jelaskan. Salah satu contoh di Indonesia bentuk muka bumi berupa gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tanda tanya ya. Terakhir, kemukakan dan jelaskan masing-masing satu contoh. Kemukakan dan jelaskan masing-masing satu contoh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia pada daerah gunung dan pegunungan, pada daerah gunung dan pegunungan, gunung dan pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Oke, cukup. Silakan diskusi dengan temannya ya. Oke, coba lihat dulu, perhatikan nomor 3 itu yang diminta apanya? Nomor 3. Contoh daerahnya ya. Kalau daerah dataran, misalkan gunung, berarti Gunung Merapi contohnya ya. Nah, kalau yang keempat, kalau daerah gunung, apa aktivitas ekonominya? Tadi sudah pertanian. Kemudian apa lagi? Ya, silakan yang lain ya. Yuk, silakan Ibu kasih waktu Anda mengerjakan, langsung menjawab ya. Nanti akan presentasi perwakilannya yang Ibu tunjuk ya. Silakan dengan ini kelompok dengan temannya. Ayo. Kenapa tangannya? Ayo. Cukup satu aja dulu yang dikerjakan, nanti biar presentasi ada ya.
Cukup perwakilan per kelompok satu, nanti ketika untuk dipresentasikan ada ya. Ya, silakan satu aja dulu. Nanti biar bisa ini temannya join, ini memberikan jawabannya. Ya, ini sudah digambar. Oh, nggak diwarnai. Oke, kalau nggak diwarnai ditebelin. Nanti ditebelin. Ya, bisa oke deh. Nggak apa. Silakan. Boleh. Udah ditebelin ini kan 50 kan? Ya, dapatnya apa? El Nino, La Nina. Oke, yuk, silakan. Ini dikerjakan satu saja dulu. Anda nanti buat ini karena perkelompokan. Ya, silakan Fitri. Fitri dengan oh iya, Keiza. Ya, iya. Cukup punya Keiza saja, nanti Fitri bisa membantu mencari jawabannya ya. Ini satu saja, nanti kan untuk dipresentasikan ya kan nanti saling membantu. Misalkan Kotrun ada yang nulis, berarti Nesa mencari jawabannya gitu ya. Oke, satu saja yang nulis, nanti biar gantian ya. Nanti karena biar ini. Oke, yuk silakan antara Rani sama siapa namanya? Iya, Hurumi ya. Silakan. Yuk. Nah, ini bertiga ya karena ganjil ya. Oke, silakan. Ada kesulitan? Bisa ya? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Teresia bisa? Cukup satu saja yang nulis. Oke, mau Teresia boleh atau ini Bu Dian juga boleh, silakan ya. Oke. Anda cari lihat halaman 66. Nah, ini udah ketemu tuh. Bidang pertanian. Nah, tadi sudah dijelaskan unsur-unsur iklim dan cuaca di awal. Ayo. Satu saja, Ibnu siapa yang nulis? Atau nanti satu aja. Nanti kan untuk dipresentasikan kan cuma satu. Gitu ya. Oke, yuk biar ini yang satu menulis, yang satu mencari jawaban. Gitu, biar cepat. Ini bertiga? Oh ya. Oke. Siapa yang nulis? Ini cukup, berarti Nafi mencari sama Farel ya, mencari jawabannya, bantu. Nur Akbar bisa? Oke. Yang nulis siapa? Satu aja nanti biar bisa ini. Ya, Nur Akbar mencari jawaban biar ini cepat ya. Ayo, ini. Kenapa? Oh, ketinggalan. Nur Akbar ketinggalan juga? Enggak, itu enggak. Nah, dia enggak bisa enggak. Ini ketinggalan juga nulisnya. Ini Anda yang bisa jawab misalkan nomor 2 dulu boleh silakan ya. Tadi nomor 1 sudah disinggung kalau menurut Ibu. Boleh silakan Anda buka LKPD-nya juga di situ ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Boleh langsung ke nomor 2. Nggak apa-apa, tidak ini yang penting ada nomornya. Farel nomor berapa, Nafi nomor berapa, gitu biar cepat nyarinya. Yang nulis siapa? Kalau pegunungan contohnya apa? Daerah mana pegunungan? Kan gunung. Gunung dan pegunungan berbeda. Kalau pegunungan berarti lebih dari satu kalau pegunungan itu. Ayo. Mana coba tegar. Kamu udah pernah kemana daerah pegunungan? Gunung, contoh Gunung Merapi. Kalau pegunungan, pegunungan Merapi. Kalau pegunungan itu berarti lebih dari satu. Atau Fatih ini bidang pertanian tuh nomor 4. Ya, yuk cepat dikerjakan sama Riki yang nulis. Gak apa-apa tidak berurutan nomornya. Bagus sama Irfan. Mana? Ini Kak. Anda nyarinya nggak ketemu.
Di sini halaman 66. Dimulainya mana? Ini 18, 66 Kak. Ya, kan ada tuh. Ini bidang, tuh disilakan kan, ada bidang pertaniannya. Mana? Nih, bidang pertanian, bidang perhubungan, nah bisa diambil situ. Sudah nomor berapa? Ya? Hah? Nanti aja. Karena lagi nanti aja ya. Bisa nggak juga? Kalau mau carinya gunung tuh yang gunung yang itu, yang kalau mau gunung Krakatau gitu loh. Yang ininya lebih tinggi dari ini ya kalau gunung. Jangan yang gunung ini, yang pendek, gunungnya yang tinggi ya. Kan banyak kita ada Merapi, gunung apa lagi di Kerinci ya. Iya banyak kok. Gunung Semeru. Kalau pegunungan berarti lebih dari satu kalau pegunungan. Nih dia nomor berapa? Hah? Nomor 2, nomor 1 sudah ada. Unsur-unsur iklim, silakan lihat coba di LKPD. Unsur-unsur iklim dan cuaca. Ya, ada unsur iklim dan cuaca. Angin ini apa tadi? Halo lihat di sini aktivitas untuk problem karantina. Nah, coba dari sini ya membaca ya. Ada 6 unsur-unsur iklim dan cuaca. Cari yang lain dulu aja kalau memang ini. Yang satu mencari nomor berapa, yang satu nomor berapa. Jadi biar bisa ini ya, cepat. Ya. Kemukakan tuh maksudnya dijelaskan, disampaikan gitu. Iya, bukan kemuka. Iya, misalkan gunung berarti di contohnya Gunung Merapi, daerah Yogyakarta contohnya. Gitu, pegunungan di mana? Pegunungan Bukit Barisan boleh. Iya, boleh sip. Oke, good. Kalau bisa ada daerahnya. Bukit Barisan di mana berarti dia? Oke, lanjut. Ya. Masyarakat seperti ininya aja, sebut unsur-unsurnya aja. Unsur iklim, suhu, kedua kelembapan, ketiga tekanan, gitu. Nggak usah di pengertian. Sebutkan kan? Kalau sebutkan sudah usah jelaskan. Sebutkan unsur-unsurnya, gitu. Ya, ya. Apa itu? Iya, maksudnya kalau gunung contohnya apa? Pegunungan contohnya di mana? Kemudian juga dataran rendah di mana contohnya gitu ya. Ada? Ada kan? Ya, oke. Di buku ada. Kemukakan dan jelaskan salah satu contoh di Indonesia bentuk muka bumi berupa gunung. Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu contohnya. Pegunungan di mana pegunungan? Coba dilihat. Ada. Beda ya gunung sama pegunungan. Apa bedanya gunung sama pegunungan? Kalau gunung yang satu. Kalau pegunungan berarti iya lebih dari satu ya. Kayak kalau pegunungan contoh saja. Pegunungan contohnya. Kalau pegunungan Bukit Barisan. Di mana itu? Di mana? Nah, ada kita yang nggak ada satu. Ya apa? Depresi apa? Coba di situ. Depresi kontinental ya. Ya kita nggak ada daerahnya ya.
Itu karena di bawah permukaan laut. Nggak ada. Adanya di negara lain. Hah? Apanya? Tuliskan unsur-unsurnya saja. Nomor 1 unsur-unsurnya saja. Kalau ibu minta kemukakan dan tuliskan unsur dan jelaskan pengertiannya baru. Ini tidak ada, hanya sebutkan saja ya unsur-unsurnya. Ini nomor berapa Nur Akbar join dengan temennya? Iya, tidak sendiri-sendiri, kecuali misalkan saya nomor 1 ya, kamu nomor 2, cari ya, gitu. Nah baru nih kalau masing-masing namanya bukan kerja kelompok ya. Ini sampai mana? Oke, ya, oke lanjut. Nomor 2, kalau namanya nomor 1, kamu cari nomor 2 biar cepat gitu ya. Oke sayang. Kemukakan itu sama disampaikan. Iya, disampaikan ditulis berarti kan, dijelaskan. Itu kemukakan namanya ya. Kemukakan bukan berarti ditemukan, bukan ya, berbeda ya. Alif nomor berapa Alif? Yang nulis siapa? Oke, nggak apa-apa, tetapi 1 yang biar ini. Nanti kan yang berarti kan 1 perwakilan kelompoknya ya. Udah nomor berapa Alif? Baru 1. Rafli nomor berapa cari? Jangan semuanya 1 semuanya. 1 ini nomor 2 nomor 3. Jadi biar cepat, itu namanya kerja kelompok ya. Irfan nomor berapa Irfan? Nomor 3. Oke, ada nomor 3 daerahnya ya. Oke, good. Kita ada nggak ini depresi kontinental di Indonesia? Ada? Are you sure? Ada nggak? Lakin, apa pengertian dari depresi kontinental? Iya. Di bawah permukaan, tidak ada kita. Di Indonesia tidak ada. Adanya di luar negeri, di Belanda. Di Indonesia tidak ada. Yuk. Finish? Selesai? Kalau yang udah selesai, tunjuk tangan. Bu, saya sudah. Ya. Nomor berapa yang susah? Susah? Gampang? Farel? Kemukakan itu sama disampaikan. Ya, disampaikan, dijelaskan gitu. Ya. Iya, namanya di daerah mana, terletak di mana. Misalnya kayak Gunung Merapi, berarti dari daerah istimewa Yogyakarta gitu. Ya. Kalau Gunung Merapi itu masuknya ke daerah istimewa Yogyakarta ya Kak. Meskipun aliran ininya ini sebenarnya perbatasan, tetapi masuknya ke daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, sudah selesai? Belum? Nomor berapa nomor yang belum? Nomor 3 dan 4. Oke, dalam proses silakan ya. Excuse me, mohon maaf tidak terdengar. Gimana nih, Cak? Boleh, boleh. Silakan. Silakan Anda mau nomor 3 dulu, boleh, ya. Ya. Iya, oke. Ini? Nomor 1, unsur-unsur iklim. Udah semua? Tadi dengar nggak di awal Ibu bilang? Unsur-unsur iklim dan cuaca. Ada 6. Satunya adalah suhu. Kedua, tiganya silakan cari. Apa tadi? Nah, coba. Masih ingat? Diingatin lagi iklim dan cuaca. Ketika El Nino dan La Nina kan juga ada unsur-unsur iklim dan cuaca. Ibu kasih materinya juga. Lupa? Ya. Apa? Bromo di mana ya? Gunung Bromo. Anda ikut nggak kemarin? Nggak ikut ya? Iya, Jawa Timur. Ya, Bromo, Semeru. Cuma kita tidak ke Semeru ya. Karena jauh walaupun ini juga. Nah, itu juga kawasannya pegunungan, itu ada Gunung Batok, Gunung Bromo, ya. Kemudian gunung itu banyak itu di situ. Gunungan. Ketika kita datang ke situ tidak terlihat. Agak siangan dikit karena ketutup dengan kabut, ya. Begitu kabutnya lama-lama terurai,
baru terlihat Gunung Batoknya besar ya. Ya, kalau Anda ke sono pasti Anda juga ini takjub. Oke, udah selesai? Dua lagi nomor berapa? 1 dan oh 3 dan 4. 1 udah berarti ya. Berarti masih ingat yang di ini unsur-unsur iklim dan cuaca? Iklimnya Bu yang kan sama aja, salah satu aja iklim dan cuaca. Jadi ini jadi satu nggak apa-apa. Gimana Dwi? Bisa Dwi? Bisa? Oke. Sudah nomor berapa? Nomor 3. Oke. Ini udah nomor berapa Nafi? Nafi dan teman-teman? Nomor 3. 1, 2-nya sudah. Tinggal nomor 4. 5 menit lagi ya. Ayo 5 menit lagi. Oh, nomor 2. Fatih sayang, Fatih sama Riki nih. Fatih. Oke. Jadi misalkan ya, cari langsung udah dapet nih. Kamu tulis ya. Kamu cari lagi nomor berikutnya. Gitu. Ini udah nomor? Nomor 2. 3, 4 ya, cuman daerahnya saja kok. Ini nomor berapa? 3. Nomor 3. Iya kan sama. Kan kelompok sayangku. Iya, 3 kelompok. Ayo sayang kita. Udah nomor berapa ini Alif? Alif dan teman-teman? Oke, lingkungan hidup, bidang lingkungan hidup tadi ya. Mempengaruhi apa tadi? Lingkungan hidup mempengaruhi ekosistem. Bukan Pak Eko, bukan ya? Ekosistem. Saya adalah Mia Talita Rahma, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon. Saat ini saya pengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yang cantik, Ibu Murianti. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Mia. Bu sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya. Semoga lancar nanti Amin. paskanya ya. Siap. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Herlinda. Bagaimana Ibu Linda? Alhamdulillah baik Bu Mia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita semua di sini dalam keadaan baik. Ya. Langsung saja di sini saya akan sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi ya Bu ya. Kemudian melakukan observasi di tanggal 11 November di kelas 8D ya Bu ya. Di kelas 8D hari Senin. Jadi sudah melakukan 2 tahapan ini adalah tahapan terakhir kita yaitu pasca supervisi akademik kita ya. Tujuan pembelajaran dilakukan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan untuk merefleksikan kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Linda. Gitu. Langsung saja Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih perasaan Bu Linda setelah kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan ya Bu ya, mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Nah, kira-kira perasaan Bu Linda seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan? Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Mia, Bu Murianti. Ini dengan sebagai rekan sejawat yang diobservasi bahkan suatu kebanggaan buat saya. Dan tentu juga bahagia jelas bahwa dengan diobservasi ini berarti juga nanti saya akan terlihat mungkin buat evaluasi ke depannya bisa lebih baik dan bisa diperbaiki. Oke, siap. Berarti alhamdulillah bahagia ya Bu. Iya, bahagia, harus bahagia. Ya, gini Bu, sebenarnya saya mau ini menjelaskan hasil pengamatan saya aja sih Bu. Gitu. Jadi aspek dan strategi pengembangan yang ingin Ibu terapkan ya di kelas itu ada 3 poin sebelum kita ngobrol. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai rencana pembelajaran. Kemudian menggunakan cerita inspiratif untuk memotivasi siswa. Kemudian yang ketiga menerapkan kolaborasi dengan cara melakukan diskusi. Nah di situ saya semuanya saya terlihat gitu ya Bu ya. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Linda juga menurut saya sudah runtun Bu, mulai dari absensi, doa, kemudian memberikan motivasi, kemudian menjelaskan materi sebelumnya, mengaitkan itu juga udah saya lihat gitu ya Bu ya, sudah terlihat. Kemudian di akhir juga kegiatan diskusi juga sama siswa ya, antar siswa, betul. 2 orang ya, yang sesuai sama kursinya itu ya Bu ya, itu juga sudah ada. Kemudian
evaluasi juga sudah dilakukan. Bu Linda memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, cuma secara random gitu siapa yang bisa mengangkat tangan. Nah, itu juga salah satunya bagian evaluasi. Kemudian ada refleksi juga ya Bu ya, Ibu lakukan refleksi juga kalau nggak salah di sticky note, pakai post-it betul. Pakai post-it, jadi anak-anak menggambarkan perasaan mereka dengan emoji gitu ya, kemudian ditempelkan. Itu menarik banget Bu menurut saya, karena anak-anak bisa mengekspresikan tuh apakah dia bahagia atau marah atau itu gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya udah luar biasa. Nah, tapi ada beberapa hal juga nih Bu yang harus kita diskusikan gitu ya Bu ya. Baik Bu Linda, pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang sudah baik nih dari proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan? Baik Bu Mia, untuk hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan yaitu dengan anak belajar berdiskusi, supaya anak belajar mengemukakan pendapat, berani. Kemudian juga dengan keyakinan kelas bahwa kesepakatan kelas yaitu ketika anak tunjuk tangan mau menjawab pertanyaan, tunjuk tangan terlebih dahulu. Kemudian juga anak juga saya berikan motivasi dengan cara menceritakan sebuah cerita inspiratif supaya motivasi belajar anak, dan anak juga nyaman, senang gitu. Kemudian juga diberikan ice breaking supaya anak-anak juga lebih happy lagi mungkin gitu ya. Berarti yang saya tangkap Bu ada beberapa poin ya, hal-hal baik yang sudah Ibu Linda lakukan. Yang pertama adalah diskusi, tujuannya supaya anak lebih memahami gitu ya Bu ya. Kemudian terbiasa mengeluarkan pendapat juga. Kemudian melakukan ice breaking juga ya Bu ya, supaya anak lebih semangat lagi belajarnya. Betul. Kemudian dari skala 0 sampai 10 nih Bu, kira-kira posisi Bu Linda itu ada di mana ya? Iya, untuk penilaian pribadi ini memang harus berani untuk memberikan penilaian ya Bu. Saya masih banyak kekurangan Bu Mia, mungkin skalanya sekitar 80-an mungkin. 80, oke. Itu mungkin mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih meningkat lah mungkin. Oke, siap. Jadi untuk motivasi diri sendiri juga ya Bu ya. Dengan nilai segini dulu deh, biar nanti bisa mengembangkan lagi ke depannya. Oke, baik Ibu. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan nih selama proses pembelajaran kemarin? Ya, untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan ada dua. Yang pertama, ketika ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat, padahal sudah metode yang sudah saya berikan pada anak juga, mungkin ada beberapa faktor mungkin kita tidak tahu, tetapi saya berusaha untuk membangun komunikasi karena tidak banyak dari anak yang mungkin kurang semangat belajarnya. Membangun komunikasi, mungkin nanti berbicara dari hati ke hati, mungkin ada permasalahan apa yang artinya terbawa sampai dalam proses pembelajaran dia gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melaksanakan asesmen penilaian untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami dalam materi yang saya sampaikan. Jadi selain itu ada lagi nggak Bu? Untuk sementara itu dulu, ada dua tadi yang saya sampaikan. Berarti terdapat siswa yang kurang bersemangat dan itu memang kita harus cari tahu ya Bu ya. Kita tidak bisa menjudge anak itu malas atau apa Bu ya. Pasti ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Mungkin tadi itu dengan bangun komunikasi. Betul, dengan cara membangun komunikasi gitu. Kemudian mungkin rencana pengembangan diri yang bisa Bu Linda lakukan. Di sini udah saya catat dari beberapa tadi hal yang kita diskusikan. Yang pertama kegiatan kelompok tadi ya Bu ya. Atau ada tambahan lagi Bu, kira-kira rencana pengembangan diri yang akan Ibu Linda lakukan? Ya, mungkin saya juga akan memberi rencana selanjutnya, yaitu tadi dengan membangun komunikasi dengan anak, yang kemudian juga akan asesmennya bisa lebih secara detail ya, karena yang sudah saya lakukan itu mungkin secara
masih secara umum gitu. Saya memberikan pertanyaan, anak yang bisa menjawab mengacungkan tangan dulu gitu. Tapi mungkin nanti saya akan melihat bahwa untuk asesmennya saya akan mendesain supaya bahwa semua juga bisa, artinya dalam pemahaman asesmen itu juga kita bisa memberikan penilaian juga secara individu gitu. Oke, siap. Berarti ada 3 poin ya Bu ya. Yang pertama membangun komunikasi, yang kedua asesmen penilaian, yang ketiga kegiatan kelompok. Nah, ukuran keberhasilan. Tadi kan Ibu Linda mau membangun komunikasi nih terhadap siswa tersebut ya yang ketahuan kurang semangat. Nah, menurut Bu Linda, ukuran keberhasilan setelah Bu Linda melakukan atau membangun komunikasi itu kira-kira seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan itu ketika anak happy ya, bahagia ketika pada saat pembelajaran, Ketika pada saat senang berarti ya, senang, antusias kali Bu ya? antusias ya dengan pembelajaran. Kemudian ditunggu-tunggu mungkin ya, hal yang dikangenkan adalah ketika peserta didik menanti kita untuk pertemuan berikutnya begitu. Kemudian guru yang dirindukan. begitu, betul, guru yang dirindukan dengan pembelajaran yang kita kemas untuk pembelajaran yang menyenangkan, anak nyaman dalam belajar. Kemudian juga anak juga bisa belajar dengan sangat baik. Dan kemudian juga ukuran keberhasilan bisa kita lihat juga mungkin ketika dalam pelaksanaan asesmen mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, kan. Kemudian juga dia juga dapat mengembangkan jawaban-jawaban yang dia sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan. Mungkin itu. Baik, kemudian kira-kira nih, kalau yang membangun komunikasi itu ada nggak sih Bu hal-hal yang dapat mendukung supaya terlaksana dengan lancar? Mungkin dari pihak guru lain atau wali kelas atau apa? Ya betul, memang cara ini harus kolaborasi dengan wali kelas. Mungkin melihat faktor-faktor ya dari latar belakang dan mungkin juga ada dari cara pertemanan, mungkin juga bisa jadi lagi tidak tegur sapa dengan temannya, mungkin gitu ya, sedang bad mood juga. Jadi membangun komunikasi salah satunya adalah dengan jejaring, yaitu dengan rekan sejawat, mungkin sesama mata pelajaran ataupun mungkin juga. Oke, demikian tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan oleh Ibu Linda dan Bu Murianti. Ya, semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi. Amin. Ya, baik, terima kasih. Segitu dari saya. Semoga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.